Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Jadi kali ini saya ingin memberikan update sedikit mengenai Rafif. Jadi Rafif ini, jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu di Indonesia atau Indonesia sendiri punya pemain profesional. Saat ini tinggal di Jepang dan jadi profesional sejak tahun 2020 kemarin, gitu ya. Jadi baru belum lama ini jadi pemain profesional. Jadi saya akan memberikan update-nya. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran tentang kabarnya Rafif gimana saat ini dengan karirnya sebagai pemain profesional gitu ya. Tentu aja sangat membanggakan jadi buat kita orang Indonesia karena pertama kalinya akhirnya ada juga orang Indonesia yang berhasil menjadi pemain profesional gitu. Jadi saya akan memberikan update terbaru atau kabar terbaru dari Rafif seperti apa. Jadi ini saya masuk ke websitenya Nihonkin, jadi yang versi aslinya, versi bahasa Jepangnya. Oke, ya teman-teman bisa akses juga kok sebenarnya. Oke, jadi di sini ada pengenalannya. Ya ini, kalau di sini tulisannya Vitora titik R titik S gitu ya. Ya Vitoranya dari Fitra, ya nama keluarganya. RS-nya dari Sitki, Rafif Sitki. Oke, mohon maaf ya misalkan ada kesalahan pelafalan dan penyebutan namanya. Oke, jadi di Jepang ini mereka biasanya atau adatnya adalah menggunakan nama keluarga dulu baru nama belakang gitu ya. Jadi ya beda dengan kalau kalau di Indonesia ini kan kayak Rafif, Sitki, Fitra. Jadi kalau Jepang Vitora titik R titik S gitu. Jadi kalau teman-teman lihat misalkan ada tulisan seperti ini gitu ya. Ya, ya ini ya Rafif gitu. Seandainya teman-teman lihat yang gampangnya sebenarnya ini nggak mudah ditemuin loh. Nggak banyak loh pemain profesional atau nggak. Kayak cuma Rafif doang sih yang menggunakan titik R titik S ini. Ya depan misalkan teman-teman nggak bisa baca kata kanan. Misalkan ada tulisan kayak gini, ya ini Rafif. Ya, ini Rafif, ya ini tulisannya Vitora, ya dari Fitra jadi Vitora, ya pelafalan dan bahasa Jepangnya. Ya Rafif, ya sama Rafif, ya Shidoki, ya jadi Shitki ya, karena ya perbedaan bahasa lah ya, jadinya seperti itu namanya. Oke, ini fotonya. Oke, ini jenis kelamin laki-laki, ini peringkatnya, ini Shodan. Jadi Rafif saat ini masih Shodan. Oke, ya ini asal atau kelahirannya di mana? Ini Indonesia. Ya, jadi kita tentu saja berbangga hati di sini ya, ada dari Indonesia jadi pemain profesional. Ya, ini afiliasinya ini Nihonkin Pusat. Jadi kan Nihonkin kalau teman-teman yang ada yang belum tahu ada beberapa bagian di Chubu ada segala macam gitu ya. Jadi kalau turnamen itu gabungan antara asosiasi gitu. Oke, jadi ini Rafif ini di pusatnya gitu. Oke, ini profile. Ya, di sini teman-teman mungkin ada yang bisa bahasa Jepang juga bisa dilihat juga ya. Di sini ya Jepang punya kebudayaan di sini lucu ya. Jadi karena kalau teman-teman mungkin ada yang mengikuti ada yang tahu ya Jepang kan punya zaman Meiji, Edo segala macam ya. Di sini kalau tulisannya Heisei 14 ya tahun ke-14 Heisei mungkin ada betul seperti itu. Jadi ini kelahirannya Rafif gitu. Jadi ya silakan kamu catat, silakan catat gitu. Bisa kita kasih ucapan selamat kan satu ulang tahun juga. Oke, ini lahirnya tanggal 12 bulan 8 tahun 2002. Tahun 14 Heisei. Ya, tepat kelahirannya Indonesia. Terus di sini ya, di sini tulisannya ya dalam kurung ini maksudnya di sini adalah dia diterima sebagai pemain profesional sebagai rekrutmen khusus orang luar negeri gitu, orang asing. Tapi memang pada saat itu ya Rafif sendiri memang kemampuannya sudah masih tingkat profesional gitu. Jadi mereka mantau orang-orang yang orang asing khususnya yang di Jepang yang kira-kira punya potensi jadi pemain profesional ya diangkat gitu. Jadi memang Rafif sendiri memang sudah lama kan yang jadi Insei. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga Rafif ini udah lama Insei juga di Jepang dan dipantau ternyata levelnya memang setingkat profesional. Jadi memang dia lulusnya bukan berhasil dari lulus ujiannya gitu ya. Rafif sendiri memang mengikuti ujian gitu. Tapi dia diangkatnya sebagai rekrutmen khusus lah gitu orang asing. Nah di sini ditulisnya pada tahun kedua Reiwa gitu ya. Ya, memang Jepang mungkin agak lucu sedikit cara penggunaan seperti ini ya, tapi memang seperti itu budayanya. Gitu. Jadi ini diterima di Nihonkin Pusat pada maksudnya resmi diterima itu pada tahun kedua Reiwa bulan keempat.
gitu ya. Jadi mereka memang sistemnya seperti itu. Oke, kita turun ke bawah. Ya, ini profil profesional. Nah, ini tanggal update-nya. Ya, terakhir di update-nya ini 2022, bulan 1, tanggal 18. Jadi belum lama ini. Nah, ya, jam 11. Oke, ini waktu Jepang. Oke, di sini ada ininya, data-datanya. Oke, saya akan perkenalkan dari kolom pertama ini adalah total pertandingannya, ini kemenangannya, ini kekalahannya, ya. Oke, itu ya seri dan segala macamnya. Oke, yang di sini ini ada total keseluruhan. Ini pertandingan tahun ini. Jadi pertandingan tahun ini masih nol semua, masih belum ada datanya. Oke, tahun lalu ini tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kalau ini yang di atas ini totalnya, ini tahun sebelumnya. Jadi untuk totalnya Rafif sudah memainkan 28 pertandingan, 12 kemenangan dan 16 kekalahan. Ya. Jadi masih banyak kekalahannya. Oke, di sini tahun sebelumnya pun kemenangannya 10, kekalahannya 12 gitu. Oke, tapi tunggu dulu, kita lihat dulu di bawahnya. Oke, ini ada data-datanya juga. Kalau teman-teman lihat ini ada data-datanya juga. Oke, yang di sebelah sini ada tanggal pertandingannya Rafif. Oke, di sini catatan menang kalahnya. Jadi kalau teman-teman lihat yang putihnya bersih ini catatan menangnya Rafif. Gitu. Jadi kalau di sini kan memang tulisnya 28, 22, kalau di sini cuma sedikit, ya memang nggak semuanya gitu. Jadi ada pertandingan-pertandingan yang tercatat dan ada yang maksudnya ditampilkan di website ini sebenarnya ada dokumentasinya juga sebenarnya ada, cuman yang ditampilkan yang memang ini aja gitu. Karena memang ada beberapa yang nggak bisa di uh, upload semua gitu ke sini. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat yang lingkaran putih ini itu Rafif artinya di sini menang. Kalau yang hitam artinya kalah. Jadi di sini Rafif dari total ini Rafif ada mengalami 4 kali kekalahan dan menangnya 6 kali gitu ya. Dari catatan ini aja. Oke. Di sini nama lawannya. Di sini adalah kolom nama turnamennya ya. Ini turnamen yang keberapa kalinya gitu. Jadi misalkan turnamen apa, ini yang turnamen keberapa kalinya gitu. Ya, jadi kan dalam satu tahun ada ini turnamen buat Honin yang keberapa, bagian apa gitu. Ya ini maksudnya yang berapa kalinya. Ya ini nama turnamen ini turnamen ke yang berapa kalinya. Ini babaknya. Jadi mungkin gampangnya kalau teman-teman tahu babak 32 besar atau 16 besar, 8 besar ya seperti itu. Ya, jadi ini babak-babaknya yang paling kanan ini. Oke, kita lihat dulu yang pertama pada tahun 2021 bulan 7 tanggal 28 di sini Rafif menang lawan Cho Kosumi. Ya, nih saya klik, kalau klik namanya dia muncul profilnya. Ya, lawannya Shodan juga memang. Ya, dia juga belum lama jadi pemain profesional, jadi ini memang baru Shodan juga. Ya, pada tahun kedua Rewa juga diangkatnya. Ya, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu ya dia ini siapa ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang kenal dengan Chou Sang Chu gitu. Uh, Zhang, jadi pemain Taiwan yang berkarir di Jepang dan sangat terkenal sekali ya. Apalagi pada masanya dia pemegang gelar terbanyak sebelum Yama Yuta. Jadi dia ini putrinya Chou gitu ya. Zhang Su. Jadi ini putrinya Chou dan dia diangkat jadi pemain profesional dan Rafif ini berhasil mengalahkan dia ya. Dan gamenya pun sangat menarik dan sangat bagus gitu. Ya ini Rafif menang dari putrinya Chou gitu. Ya ini di nama pertandingannya Discovery. Oke, ini yang keberapa kali berarti yang kedua. Ya ini babaknya lah. Oke, pertandingan keduanya dia menang melawan ya Yi Yao gitu. Jadi memang banyak di Jepang itu memang dari dulu sebenarnya banyak juga warga negara asing yang jadi pemain profesional di Jepang gitu. Oke, ini lawannya. Oke. Ya, jadi bisa diklik kok namanya gitu. Ya sayangnya kalau di sini rekor pertandingannya nggak disertakan gitu. Oke. Jadi yang di sini nama-namanya dan saya ingin menunjukkan hal yang menarik di sini. Mungkin teman-teman yang kalian ngerti bahasa Jepang ada yang nggak ya langsung ya. Di sini Rafif menang melawan Fuji Sawarina. Ya.
Kalau teman-teman tahu, misalnya ada yang siapa, dia ini pemain wanita terkuat di Jepang saat ini. Pemegang gelar terbanyak di Jepang saat ini. Gitu loh. Ya levelnya 5 dan Rafif berhasil mengalahkannya. Ini gelarnya dia. 4 gelar loh. 4 gelar besar loh. Jadi pemain perempuan terkuat di Jepang saat ini. Rafif bisa ngalahin dia. Ya. Ya itu prestasi yang besar sekali. Yang sangat-sangat luar biasa dan sangat membanggakan tentunya gitu loh. Fujio Sawarina 5 dan Rafif bisa menang gitu. Oke. Terus pertandingan berikutnya ya sayang ini di hari yang sama jadi bulan November kemarin tanggal 4 ya ini pertandingan yang sama Rafif ya memang kalah ya tapi lawannya Seki Kotaro. Kalau teman-teman tahu dia siapa, dia adalah pemegang Tengen saat ini. Dia ini heboh juga di Jepang loh karena ya dia akhirnya di level atau di usia yang masih muda gitu ya dia udah jadi pemegang gelar Tengen gitu loh. Tengen dia lahir tahun 2001 gitu ya jadi bisa teman-teman hitung sendiri umurnya berapa. Oke jadi ini dia pemegang gelar Tengen gitu ya. Rafif sayang sekali kalah tapi kalahnya pun dari lawan yang wow luar biasa hebat itu pemegang gelar Tengen loh. uh, pemegang gelar besar di Jepang gitu. Oke, ya sayang sekali Rafif mengalami kekalahan jadi Seki Kotaro. Oke. Lanjutnya di sini di sini. Nah, Komatsu Hideki. 9 dan Rafif menang. Hebatnya. Oke. Lihat title-nya berapa? 7 title. Jadi ya dia pernah menangi 7 kejuaraan gitu ya. Tapi memang bukan title-title yang besar, cuma salah satunya ada Shinjin Oh juga. Tapi ya pemegang 7 title loh dan 9 dan loh gitu loh. Dan Rafif bisa menang loh gitu loh. Hebat kan? Ya jadi ya di sini kemenangannya terjadi ya ini tanggalnya cukup unik juga. Tanggal 11 November tahun kemarin ya di turnamen Honinbo. Ya turnamen Honinbo ke-8 ya babak penyisihan gitu ya. Oke, di sini selanjutnya yang menarik oke, silakan lihat. Ini yang baru-baru ini ya juga sangat membanggakan sekali. Rafif bisa mengalahkan Satoyonagi Sebung. Dia siapa? Dia pemegang gelar juga. Pemegang gelar Shinjin O. Jadi memang bukan termasuk title-title yang besar seperti Meijin, Honinbo, tapi Shinjin O ini apa turnamen khusus pendatang baru gitu ya. Jadi ada pembatasan biasanya ada pembatasan levelnya juga, ada pembatasan usia juga gitu. Jadi pendatang baru biasanya ada turnamen khusus pendatang baru dan dia juaranya gitu loh. Dan ini biarpun turnamen pendatang baru ini sangat dihargai di Jepang gitu loh. Jadi dia ini sangat terkenal dan Rafif bisa mengalahkannya. Hebatnya tuh. Ya jadi seperti itu gitu. Jadi di sini ya tadi terjadi pada tanggal 9 Desember yang lalu 2021. Ya ini prestasi yang sangat luar biasa. Tentu saja sangat membanggakan gitu. Menang lawan pemegang title yang masih loh saat ini loh pemegang title Shinjin Oh ya dia gitu kan pemegang title kan setahun sekali ya jadi bukan Shinjin Oh yang lama-lama ini yang baru aja gitu loh Rafif bisa menang gitu ya hebat loh terus di sini ya yang tadi gitu lawan 9 dan pun menang dia bahkan pernah megang 7 gelar gitu loh dan Rafif bisa menang dan memang salah satunya juga yang hebat luar biasa adalah menang lawan Fujisawa Rina gitu ya. Oke, selamat sekali lagi tentu saja buat Rafif. Ini pencapaian yang sangat luar biasa gitu. Jadi teman-teman jangan lihat rekornya di atas ini ya, misalkan memang kekalahannya lebih baik dari kemenangan, tapi dia sekalinya menang lawan-lawan hebat loh. Lawan-lawan hebat loh. Luar biasa sekali gitu. Jadi sangat-sangat membanggakan, sangat-sangat hebat lah. Jadi kita berharap kedepannya Rafif bisa makin meningkat dan makin dapat pengalaman dari turnamen yang dia hadapi sama lawan-lawan yang dia hadapi juga. Ya semangat terus buat Rafif. Oke, di sini menariknya
Di website ini saya ingin memperlihatkan di sini ada namanya fan message. Jadi fan-fan Jepang bisa mengirimkan komentarnya, dukungannya segala macamnya kepada pemain yang disukai, ya. Nah, di sini ada 3 pesan dari fan buat Rafif. Ya, yang pertama ya ini nomornya, dia namanya Aokeng, ya, ya mungkin nama ID atau apa. Oke, di sini Sekai Amacia ya, maksudnya amatir, Matsue Taikai no Senjutsu no Omotenashi de Taikyoku shita mono desu. Jadi mungkin kira-kira gini, dia adalah orang yang main sama Rafif di turnamen amatir sebelumnya, pada hari sebelumnya yang kemarin ya dia bilang seperti itu sih di Matsue. Oke. Sonna omoide ga ari irai oing steimas gitu. Jadi dia ngomong sejak atau karena ada kenangan itu gitu. Sejak ada kenangan itu gitu ya, dia ngomong dia dukung Rafif gitu. Oing steimas tuh maksudnya dia dukung gitu. Jadi dia dia pertama dia kenalin dia dulu siapa, dia pernah mungkin ketemu Rafif gitu di pertandingan amatir. Ya entah situasinya seperti apa, saya sendiri juga kurang tahu. Mungkin Rafif memberikan tutorial atau seperti apa ya. Mohon maaf, saya juga kurang tahu di situ. Tapi dia jelaskan seperti itu, kira-kira seperti itu. Terus dia ngomong sejak ada kenangan itu dia jadi dukung Rafif. Ya dia nyemangatin Rafif. Terus dia ngomong Meki Meki Shioku nararete ureshi desu. Jadi dia senang lihat Rafif jadi kuat gitu. Korekara mo gambatte kudasai. Jadi mulai sekarang pun ya terus semangat gitu, terus berjuang gitu loh. Ya ini ditulisnya ya pada tahun lalu bulan Desember tanggal 17. Oke, ini jamnya juga ada. Oke, kita baca pesan yang kedua. Ya, sugoi gitu loh. Hebat, luar biasa. Honto desu ka? Bener nggak gitu? Shinjin O ni kachimashita ka gitu. Apakah menang dari Shinjin O gitu? Ya, makanya saya bilang, Shinjin Oh itu gelar yang mungkin nggak sehebat 7 gelar besar lainnya, kayak Meijin, Honinbo, Kisei, dan segala macamnya. Tapi ini termasuk gelar yang orang Jepang yang sangat menghargai ini gitu loh. Dan dia ngomong, ya ini namanya mungkin ID-nya Mogra gitu ya. Terus hebat, apakah benar gitu menang lawan Shinjin Oh gitu. Ya ini pencapaian luar biasa, betul pencapaian yang sangat luar biasa dari Rafif gitu ya. Jadi mungkin kalau yang teman-teman baru tahu ya, ya ini perkembangan Rafif sekarang gitu. Orang Jepang pun yang memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Rafif bisa mengalahkan Shinjin Oh, pemegang gelar loh, gitu. Oke, kita baca pesan yang ketiga. Ya, Joryu Topu no Fujisawa Godan ni kata no wa subarashi koto dato omoimasu. Ya, sono hoka no kisen de no katsuyaku mo oinori itashimasu. Gitu. Jadi, oke, di sini uh, di sini dia ngomong kalimat pertama, menurut saya hal yang sangat luar biasa bisa menang lawan pemain top profesional Fujisawa Rina Limadan gitu ya. Jadi dia beranggapan ya yang bukan ya semua orang tuh aja beranggapan bisa menang lawan Fujisawa Rina yang notabene sebagai pemain wanita terkuat di Jepang saat ini gitu loh, pemegang banyak gelar wanita Jepang gitu loh, dan memang dia itu yang sangat hebat gitu, bisa menang itu ya luar biasa, suatu pencapaian yang sangat luar biasa gitu. Ya ini namanya ID-nya Chicken Man. Oke, terus dia ngomong lagi, dia berdoa untuk kesuksesan di pertandingan lainnya gitu. Ya jadi ya ini sangat membanggakan juga buat kita tentunya yang orang Indonesia. Rafif punya beberapa, setidaknya ada beberapa yang memberikan dukungan atau uh, ya dukungannya di website ini gitu loh. Ya kita berharap nanti muncul lagi lebih banyak lagi dukungan-dukungan buat Rafif dengan segala pencapaian-pencapaiannya gitu ya. Ya kita doakan biar Rafif semakin maju gitu, semakin sukses lagi, bisa terus berkembang lagi, bisa terus bahkan menjadi pemegang gelar suatu saat nanti gitu kan. Ya kita tentu saja berharap bisa sampai seperti itu. Oke, jadi ya di sini ya kira-kira itu update-nya Rafif saat ini gitu ya. Kalau teman-teman yang penasaran gitu sejak sejak 2020 mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu Rafif ini jadi pemain profesional, tapi mungkin ketinggalan berita-beritanya atau kurang dapat kabar-kabarnya gitu ya. Ya itu kabar Rafif saat ini gitu ya.
Oke, jadi ya kita akan berikan dukungan terus atau support terus atau doanya terus untuk Rafif ya biar Rafif bisa terus jadi sukses di sana di Jepang jadi pemain profesionalnya. Oke, bisa juga maju karirnya. Oke, mungkin videonya itu aja. Ya, silakan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya yang menyukai Igo, Gobado, atau Weichi. Ya, silakan share channel ini. Mungkin ke buat teman-teman yang ingin baru belajar, kalian bisa cek di kolom playlist karena di kolom playlist banyak sekali tutorial-tutorial atau konten-konten lainnya mengenai Igo. Jadi ada juga beberapa tutorial-tutorial yang khusus benar-benar buat pemula. Jadi yang sama sekali belum mengerti tentang Igo bisa dari sana pun belajar gitu ya. Silakan cek juga kolom deskripsi di bawah jadi karena ada mungkin ada beberapa informasi-informasi yang teman-teman bisa dapatkan di sana. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.